Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat beriman dimanapun Anda berada. Saya harap Anda dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang garis edar matahari yang dimaksud di Quran Surat Yasin ayat 38. Demikianlah penjelasannya. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Dikisahkan dari Abu Dzar Al-Ghifari, ia berkata, tatkala aku sedang duduk bersama Rasulullah SAW dalam masjid, matahari terbenam. Kemudian Rasul bertanya, "Wahai Abu Dzar, tahukah engkau kemana matahari pergi?" Lalu aku menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul SAW lebih tahu. Rasul kemudian memberikan penjelasan, matahari pergi dan bersujud di hadapan Tuhannya. Kemudian ia meminta izin untuk kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengizinkan, seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada matahari, kembalilah dari tempat engkau berangkat. Kemudian terbitlah matahari dari tempat terbenamnya. Inilah yang dimaksud dengan garis edar. Imam Al-Qushairi dengan pendekatan tasawufnya menafsirkan ayat 38 dengan menerangkan bahwa peredaran matahari adalah buah dari keteraturan yang tidak akan melenceng dari sunatullah. Setiap harinya, bagi matahari merupakan timur baru dan juga barat baru. Wa kulla yaumil laha masyriq jadid wa laha maghrib jadid. Artinya, setiap hari posisi matahari tidak sama. Dalam hal ini, penulis memahami bahwa Imam Al-Qushairi pada waktu itu telah mengetahui konsep heliosentris, yaitu bahwa matahari sebagai pusat galaksi, yang ia pun ikut berputar sebagai satu dari jutaan bintang di alam semesta. Menurut Quraisy Shihab, kata tajri makna awalnya dipakai untuk menunjuk perjalanan cepat bagi sesuatu yang memiliki kaki dengan kata kerja berlari. Dalam ayat 38, kata ini dipakai untuk menggambarkan perpindahan benda secara cepat dari satu tempat ke tempat lain. Kata tajri dalam ayat ini dapat dipahami untuk menunjukkan perjalanan yang amat jauh yang ditempuh dengan waktu yang relatif singkat. Tafsir. Dan di antara tanda-tanda kuasanya adalah bahwa matahari berjalan di tempat peredarannya yang telah ditentukan dengan tertib menurut kehendak Allah, dan sedikit pun tidak menyimpang. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui dengan ilmunya yang meliputi seluruh makhluk. Allah menjelaskan bukti lain tentang kekuasaannya, yaitu peredaran matahari yang bergerak pada garis edarnya yang tertentu dengan tertib menurut ketentuan yang telah ditetapkan Allah. Sedikit pun ia tidak menyimpang dari garis yang telah ditentukan itu. Andai kata ia menyimpang seujung rambut saja, niscaya akan terjadi tabrakan dengan benda-benda langit lainnya. Kita tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi akibat peristiwa itu. Dilihat sepintas lalu, orang akan menerima bahwa hanya matahari yang bergerak, sedangkan bumi tetap pada tempatnya. Di pagi hari, matahari terlihat di sebelah timur, sedangkan pada sore hari ia berada di barat. Akan tetapi, ilmu falak mengatakan bahwa matahari berjalan sambil berputar pada sumbunya, sedangkan bumi berada di depannya juga berjalan sambil berputar pada sumbunya dan beredar mengelilingi matahari. Ternyata, apa yang ditetapkan oleh ilmu falak sejalan dengan apa yang telah diterangkan dalam ayat tersebut. Oleh sebab itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa semakin tinggi kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi manusia, semakin terbuka pula kebenaran-kebenaran yang telah dikemukakan Al-Quran sejak 14 abad yang lalu. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.